Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kali ini kita akan menjelaskan tentang apa itu sunnah, definisi dan beserta jenis-jenisnya untuk memenuhi tugas UAS video yaitu sebuah video pembelajaran. Kita mulai dari sunnah. Apa itu sunnah? Secara definisi, sunnah yaitu sesuatu yang bersumber dari Rasulullah SAW selain Al-Quran, baik berupa perkataan atau perbuatan atau takrir. Kemudian sunnah itu terbagi menjadi 3 bagian, yaitu fi'liyah, qauliyah, fi'liyah, dan takririyah. Sunnah qauliyah merupakan perkataan Nabi Muhammad SAW dari yang beliau sabdakan, dan ini redaksinya langsung dari mulut Rasulullah SAW. Kemudian ada sunnah qauliyah, yaitu perbuatan Rasulullah SAW yang dilihat oleh para sahabat, kemudian dideskripsikan dan diriwayatkan oleh para sahabat, dan ini redaksinya dari sahabat. Kemudian ada yang ketiga, yaitu sunnah takririyah, yaitu perbuatan sahabat yang diketahui oleh Nabi Muhammad SAW dan beliau mensikapinya dengan diam, yaitu sebagai pembenaran atau tanda setuju, dan ini redaksinya dari sahabat. Contoh sunnah qauliyah yaitu dalam suatu hadis Abu Hurairah, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, penundaan membayar utang oleh orang kaya adalah bentuk kezaliman. Apabila piutang seseorang dari kalian dialihkan pembayarannya kepada orang yang kaya, hendaklah ia menyetujuinya. Hadis riwayat Abu Dawud. Kemudian ada contoh dari sunnah fi'liyah atau perbuatan Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Dari an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ishtarata 'aman min yahudiyyin ila ajalin wa rahanahu dir'a, yang artinya Aisyah radhiyallahu anha berkata, dari an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ishtarata 'aman min yahudiyyin ila ajalin wa rahanahu dir'an min hadid. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa beliau berkata, Rasulullah SAW pernah membeli makanan dari orang Yahudi dan mengakhirkan pembayarannya, dan beliau menggadaikan kepadanya baju besi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian ada contoh dari sunnah takririyah, yaitu Rasulullah SAW membiarkan atau mendiamkan sistem perniagaan mudharabah, yaitu berniaga dengan harta orang lain kemudian terjadi bagi hasil, yang sudah berlangsung lama dari zaman jahiliyah dan turun temurun. Tapi Rasulullah mendiamkannya dan tidak mengingkarinya. Kemudian ada juga sunnah takririyah yang lain, yaitu Rasulullah tidak melarang tidur dalam masjid dan lain sebagainya. Dan salah satunya adalah ketika Rasulullah mengetahui bahwa Bilal radhiyallahu anhu terbiasa untuk melakukan sholat sunnah 2 rakaat setelah wudu, tapi beliau mengetahuinya dan mendiamkannya sebagai tanda setuju. Dan kehujahan as-sunnah ada dalam surah An-Najm ayat 3-4, yaitu yang berbunyi in huwa illa wahyu yuha, surah An-Najm. Dan dia adalah yang diucapkannya itu menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tidak lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya.
Dan dalam sunnah itu terdapat qati dan dzanni. Apa itu qati dan apa itu dzanni? Qati berarti 100% pasti dari Rasulullah SAW, baik dari kepastian periwayatannya maupun dari kepastian maknanya. Dan dzanni adalah pasti baik dari sisi ketetapan Rasulullah SAW, dari sunnahnya, tapi masih membutuhkan ijtihad para ulama untuk memahami maknanya. Setiap dzanni masih lingkup ijtihad dan memungkinkan adanya perbedaan pendapat. Kemudian ada kepastian dari Rasulullah SAW dalam hal periwayatannya, yaitu kalau dibahas di bab ini kita dibahas dalam bentuk disebut dalam bab ini yaitu al-wurud, yaitu ketetapan. Dan dalam hal ini dibagi menjadi 4 bagian, yaitu ada hadis mutawatir, hadis sahih, hadis dhaif, dan maudhu. Apa itu hadis mutawatir? Hadis mutawatir adalah hadis yang pasti datangnya dari Rasulullah SAW dan hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang pada setiap tingkatannya, sehingga mustahil mereka bersepakat untuk berdusta. Kemudian ada hadis sahih. Hadis sahih adalah hadis yang sanadnya bersambung dan diriwayatkan oleh perawi yang adil dan dhabit ataupun terpercaya. Kemudian ada hadis dhaif, adalah hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat hadis sahih. Kemudian terakhir ada hadis maudhu, yaitu hadis yang palsu atau hadis yang dibuat-buat. Dalam pembagian sunnah ada hadis mutawatir, yaitu hadis yang kalau di sini dibagi dua, yaitu ada hadis mutawatir dan ada hadis ahad. Dalam pembagiannya dan susunan periwayatannya, yaitu hadis mutawatir adalah dari Rasulullah SAW, kemudian dari sahabat yang tidak mungkin sepakat untuk berbohong, kemudian diriwayatkan lagi kepada tabi'in, kemudian dari tabi'ut tabi'in. Kemudian kalau misalnya hadis ahad itu dari Rasulullah SAW, kemudian diriwayatkan diriwayatkan oleh para sahabat, dan para sahabat ini kemungkinan masih ada yang sepakat untuk berbohong. Kemudian dari tabi'in, yaitu jumlah yang masih mungkin sepakat untuk berbohong di dalam kalangan tabi'in tersebut. Kemudian di bawahnya tabi'ut tabi'in adalah jumlah yang masih mungkin sepakat untuk berbohong. Nah, hadis ini tidak pasti dari Rasulullah SAW, yaitu masih dalam kategori dhaif ataupun sahih. Nah, terdapat berbagai perbedaan pendapat dalam pengamalan hadis ahad, sunnah ahad. Jadi pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal diriwayatkan oleh orang adil dan thiqah. Kemudian yang kedua adalah sanadnya tersambung ke Rasulullah SAW. Keempat mazhab yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan kemudian Hambali sepakat dengan kedua syarat di atas, yaitu diriwayatkan oleh orang adil dan thiqah, sanadnya tersambung ke Rasulullah SAW. Namun Imam Malik menambahkan 2 syarat dan Imam Abu Hanifah menambahkan 3 syarat. Nah, apa saja syarat yang ditambahkan oleh Imam Malik? Yaitu yang pertama adalah tidak bertentangan dengan tradisi penduduk Madinah, karena tradisi mereka sederajat dengan sunnah mutawatirah. Kemudian yang kedua, tidak bertentangan dengan kaidah syariah yang sudah tetap. Nah, apa saja 3 syarat yang ditambahkan menurut Abu Hanifah? Yaitu yang pertama, sunnah tersebut tidak berhubungan dengan sesuatu yang sering terjadi, karena hadis yang mengkabarkan sesuatu yang sering terjadi harus diriwayatkan dengan mutawatir. Kemudian yang kedua, hadis ini tidak bertentangan dengan kaidah baku yang sudah benar. Kemudian yang ketiga, perawi sunnah tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang diriwayatkannya. Nah, kesimpulannya, syarat dari para fuqaha
Imam Syafi'i dan Imam Ahmad hanya melihat kepada sanad saja tanpa mempedulikan matan atau redaksi sunnah. Apabila diriwayatkan oleh orang yang adil dan thiqah dan sanadnya tersambung ke Rasulullah SAW, maka sunnah tersebut dianggap sahih. Kemudian Imam Abu Hanifah dan Imam Malik tidak hanya melihat sanad saja, keduanya mempertimbangkan matan sunnah sebelum menerimanya dan mensahihkannya. Ada sebab lain dalam perbedaan menilai hadis, yaitu siqah atau tidaknya seorang rawi, adil atau tidaknya dan dapat diterimanya hadis mursal. Apa saja perbedaan syarat yang menyebabkan perbedaan menilai hadis? Apakah ini hadis sahih atau dhaif? Dalam menilai hadis sahih atau dhaifnya hadis adalah masalah ijtihad. Selama dalam lingkup ijtihad masih memungkinkan adanya perbedaan pendapat. Tidak ada yang berhak mengklaim bahwa yang tertentu satu-satunya yang terpercaya dan yang lainnya adalah lemah. Kemudian salah satu contoh hadis yang diperselisihkan kesahihannya adalah yang artinya Rasulullah SAW kalau memulai sholat ia mengangkat kedua tangannya sampai sejajar dengan kedua bahunya. Hadis ini diterima oleh Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad, tapi ditolak oleh Imam Abu Hanifah karena hadis ini mengkhabarkan sesuatu yang sering terjadi dan di depan umum. Seharusnya hadis ini dapat diriwayatkan secara mutawatir. Kemudian yang kedua adalah hadis yang diperselisihkan kesahihannya, yaitu cara mensucikan bejana kalian yang dijilat anjing adalah dengan cara dicuci 7 kali dan salah satunya dengan tanah. Abu Hanifah menolak hadis ini karena Abu Hurairah, perawi hadis ini, hanya mencucinya 3 kali. Tapi Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal menerima hadis ini. Kemudian ada sunnah dari sisi qati dan dhanni. Ada al-wurud dan ad-dilalah. Ada qati dari secara wurud itu qati dan secara ad-dilalah juga qati, yaitu sebagai contoh hadisnya yaitu barang siapa dengan sengaja berbohong atas namaku maka ia berhak mendapatkan satu tempat di dalam neraka. Secara hukum hadis ini bukan lingkap ijtihad atau dogma. Kemudian ada secara al-wurud itu qati dan tetapi secara ad-dilalah itu dhanni, yaitu ada hukum dan pahala suatu perbuatan tergantung pada niatnya. Innamal a'malu binniyat. Secara hukum hal ini termasuk dalam lingkup ijtihad. Kemudian ada yang keempat, yang ketiga, yaitu ketika al-wurudnya dhanni dan ad-dilalahnya qati, yaitu dalam hadis setiap yang memabukkan adalah khamr. Hadis ini masuk dalam lingkup ijtihad. Yang terakhir adalah ketika secara al-wurud maupun ad-dilalah dua-duanya dalam bentuk dhanni, seperti kullu bid'atin dhalalah. Hal ini masuk dalam lingkup ijtihad. Mungkin misal sesuai sunnah hanya ada dalam hal yang terjadi dalam ijma, yaitu kesepakatan makna. Apabila terjadi pendapat dalam makna tidak ada sesuai sunnah. Ketika terjadi perbedaan pendapat dalam makna sunnah, pendapat seseorang bukanlah sunnah, tapi itu adalah ijtihad. Mungkin cukup sekian dari saya. Jika ada salah itu datangnya dari saya, jika ada yang benar itu datangnya dari Allah. Undur maqala wa tandur man qala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.